Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Semoga berbahagia, selamat sentosa, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat soal di Google Form, yaitu soal menjodohkan dan soal benar salah atau soal BS. Mudah-mudahan ini berguna. Ini bisa digunakan sebagai bentuk variasi soal, ya, supaya kita tidak jenuh hanya dengan pilihan ganda saja. Apalagi sekarang AKM itu ya, memang sangat-sangat variatif soalnya, dan kita sementara ini bisa menyiasatinya dengan sebaik-baiknya melalui aplikasi yang sudah tersedia. Oke, kita mulai dari Classroom ya. Kita mulai dari Classroom supaya kita terbiasa dengan urutan-urutan yang ada. Ini lumayan, loadingnya rada-rada, mohon maaf. Jadi kita bisa langsung membuat dari Google Classroom. Nanti kita pilih, saya akan membuat dari ini untuk latihan. Jadi saya buat Google Classroom yang seperti biasa. Jadi nanti bisa dipraktikkan. Pertama kita buka classwork ya, atau tugas kelas, di mana pada tugas kelas kita akan membuat misalnya penilaian ya. Nah, kita klik penilaian atau assignment. Kita misalnya penilaian harian ketiga misalnya. Mari kita buat petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini akan melaksanakan penilaian harian ketiga. Ada beberapa soal yang harus kamu kerjakan. Maksimalkan tugas yang diberikan dengan menjawab secara tepat. Jika ada soal yang belum benar, kalian boleh mengulang kembali penilaian harian ini dan membuka buku catatan atau buku paket kalian sampai kalian mendapatkan jawaban yang sempurna. Selamat mengerjakan. Oke, kita buat di sini create. Di sini mau pakai apa? Kita buat pakai Google Form ya. Oke, kita klik Google Form-nya, kemudian akan masuk ke sini. Misalnya kita kasih tanda
sini. Nah, ini sudah otomatis. Misalnya isi biodata terlebih dahulu. Tapi ini kan sudah biasa lah ya. Kita langsung saja ke soal. Nah, ini soalnya kita buat yang pertama menjodohkan. Ya, ada beberapa cara untuk menjodohkan. Misalnya yang pertama, saya akan coba misalnya menjodohkan lambang Garuda dengan sila pertama. Saya buat soal dulu. Ini dengan kata-kata, bukan dengan gambar. Misalnya jodohkanlah lambang setiap sila dengan benar. Nah, pilihlah di sini ya, di opsinya itu adalah di multiple choice grid. Nah, karena nanti anak-anak hanya memilih satu. Misalnya di sini saya pilih sila di ininya ya, di rows-nya. Misalnya sila pertama, sila kedua. Dia ini dia macet. Sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Misalnya di sini pohon beringin, kemudian padi dan kapas, kemudian apalagi, misalnya rantai, kemudian bintang, kemudian pohon beringin, rantai, bintang, lupa apa, kita coba. Nah, kalau kita misalnya lupa, contoh ya, kita langsung ngetik aja di Google. Nah, ya, ini lambang Pancasila. Dan nanti kan biarkan Google yang menjawab. Nah, ini kan, oh, kepala banteng. Nah, tinggal di sini kepala banteng. Nah, ini sudah ada 5. Terus klik di sini, tahu ya. Jadi kata kuncinya di sini multiple choice grid. Atau, nah, sekarang untuk pengaturan, karena kita belum menggunakan yang email guru belajar untuk anak-anak, jadi kita ini jangan lupa dicentang, dihilangkan centangnya. Kemudian ini jadikan kuis ya. Kemudian nah, ini dibiarkan saja biar anak-anak bisa melihat setelah. Jadi nilainya itu biar langsung kelihatan, apa soal yang kelewat, yang soal yang benar, skornya berapa. Jadi tujuannya adalah supaya mereka bisa langsung, kalau nilainya kecil, mereka bisa langsung mengerjakan kembali ya. Kita save. Nah, ini kan belum ada nih answer key-nya ya. Misalnya kita lihat
di sini ya. Nah, tuh, jadinya itu seperti ini. Padi dan kapas di sila berapa gitu ya. Jadi ini gambaran sebelum kita nanti mengerjakan. Misalnya sila pertama apa? Answer key. Nah, muncul kan ketika diklik answer key. Sila pertama apa? Oh, bintang. Sila kedua, oh, rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Kemudian skornya diatur, misalnya berapa di sini? 1, 1, 1, 1, 1. Nah, selesai ya ini. Terus dan dah ini menjodohkan secara langsung. Nah, kemudian kita akan membuat soal menjodohkan dengan gambar. Caranya kita harus membuat gambar. Kita mau berapa pilihan? Misalnya kita buat juga 5 pilihan. Kita buka Word-nya biar gampang. Saya gunakan yang biar kita familiar saja ya, nggak usah nyari-nyari. Jadi kalau kita mau membuat menjodohkan gambar ya, kita lihat yang seperti ini. Kemudian setelah masuk kita buat table ya, masukkan insert table. Misalnya ada 5 pilihan. Misalnya di sini kita buat dulu gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, cepet. Gambar 4, gambar 5. Nah, apa yang soal yang mau diberikan? Misalnya kita lihat, kita klik di sini gambar. Kita masih menggunakan pertanyaan yang tadi. Misalnya ini ya, bintang. Caranya apa untuk masukin? Nah, ini ada cara gampang. Pakai snipping tool. Ya, pakai snipping tool. Nah, kita ambil gambarnya, crop, kemudian klik copy ini ya, copy ya. Nah, masukin ke sana. Misalnya kita jangan di sini, terlalu gampang, pindahin ke sini. Kemudian padi dan kapas, buka lagi snipping toolnya. Karena udah dibuka, ini klik new. Nah, muncul, kita crop, klik. Nah, masukin mau di mana? Misalnya di sini di gambar 5. Kemudian gambar apa lagi? Ya, ini pohon beringin. Ya, kita nggak lupa-lupa ya. Pohon beringin. Kita masukin lagi di Word. Nah, kemudian apa lagi? Oh, kepala banteng. Kita buat kepala banteng.
benteng. Terima kasih bahasa Korea. Kemudian ya, masukin gambar ini, kemudian kita ini tinggal kita sesuaikan saja ya. Ini ada cara paling gampang. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan. Kita kecilkan. Kita kecilkan. Ini juga kita kecilkan. Ini kita buat center biar gambarnya di tengah. Ini juga sama, kita buat center atau Ctrl E biar cepat. Nah, ini gambar ini masukkan ke sini nih, nanti ke soal sini. Caranya bagaimana? Nah, caranya gambar yang tadi digunting pakai snipping tool. Nah, kan caranya seperti ini. Nah, set. Nah, ya, kalau tadi di copy, kalau sekarang di save. Ya, jadi di save. Save-nya mau disimpan di mana? Misalnya saya simpan di pictures. Misalnya menjodohkan. Simpan. Berarti kalau sudah disimpan, kita balik lagi ke sini, klik yang gambar ini ya, Bapak Ibu. Ini tinggal gambar nih, upload, browse. Ambilin chargeran. Ambilin chargeran. Biar kedengeran. Ambilin charger. Lupa ini baterainya udah mau habis. Nah, ini ada ketemu nih, menjodohkan. Open. Nanti akan keluar. 1, 2, 3. Teret. Nah, ini ya. Oke. Nanti kita buat soalnya. Jodohkanlah gambar di bawah ini dengan sila Pancasila. Ini seru. Nah, kemudian optionnya apa? Optionnya sama yang tadi, multiple choice grid. Row 1 apa? Misalnya tadi sila pertama, atau misalnya biar keren ya, misalnya ketuhanan yang Maha Esa punya asisten. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Awas ya, jangan salah ketik jadi Persatuan Sepak Bola. 4. Kerakyatan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sini terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tinggal tulis gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah, ini jawaban, jangan lupa. Kemudian klik answer. Nah, ketuhanan yang Maha Esa di gambar kunci jawaban ya 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab di gambar 4. Persatuan Indonesia di gambar 1. Kerakyatan di gambar 4. Keadilan sosial salah gambar 2 ini gambar 2. Keadilan sosial. Nah, ini misalnya anggap skornya satu. Nah, kalau sudah diklik dan selesai. Nah, kita lihat. Kalau mau melihat kita gampang, tinggal lihat di situ ya, diklik cek. Ini udah jadi, kita udah punya 2 soal. Oke. Kita lanjutkan ke soal benar salah. Nah, biar agak lebih canggih, kita buat dalam soal versi AKM. Ya, versi AKM itu seperti apa sih gitu. Gini, kita buat dicari di sini artikel tentang perumus Pancasila. Nah, jadi ini Bapak Ibu tergantung, silahkan disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Ya, nanti kita cari artikelnya yang kira-kira cocok, gitu kan. Nanti ini soal itu dibuat pertanyaan, kita buat pernyataan berdasarkan bacaan di atas, ya, bacaan yang akan kita ambil. Kemudian anak-anak menjawab pernyataan itu
panjang-panjang gitu. Atau boleh tulisan ini ya, misalnya nih Bapak Ibu, tulisan ini bisa di copy dulu, pindahin ke sini ke Word ya. Kita buat misalnya ini ya, biar dimodif aja. Masukin ke situ, kita paste di sini ya. Keras banget sih. Nah, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan udah jadi ya di sini ya. Nah, kita tinggal melihat view oh ini terlalu panjang misalkan ya, misalnya hanya sampai Muhammad Yamin. Terlalu panjang, saya edit saja. Oke, dihapus. Hapus. Set. Jadi bisa, kita harus mengedit, harus bisa mengedit ya, harus bisa mengedit. Ini biar gede, harus bisa mengedit. Kita buat di 85 ya, biar bisa ke. Nah, baru kita misalnya masukin aja ke sini. Set, copy, di save. Judulnya Rumusan Pancasila. Udah. Kita minimize lagi. Setelah di minimize, kita balik ke sini. Ini hapus. Kemudian ambil dari gambar ini. Pelan-pelan saja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masih ini pelan-pelan, saya sengaja buat lebih pelan ya. Klik picture, udah tinggal nyari apa rumusan, cari berarti di R, rumusan, T, oh ini rumusan, nah, masukkan, open. Nah, biar nanti muncul di Google formulir. Nah, ini kan sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Nah, pertanyaannya misalnya
Pakai petunjuk dulu. Bacalah artikel di bawah ini. Oh ya, tadi ada Indonesianya kurang dehnya. Tuh kan. Untung inget. Bacalah, kita lanjut lagi ke sini, artikel di bawah ini dan kerjakan soal di bawah ini dengan menjawab benar jika dianggap pernyataan tersebut benar. Jawab salah jika pernyataan salah. Jika pertanyaannya adalah salah. Ke bawah. Oh ya, belum lupa nih, di sini itu sama lagi pakai multiple choice grid. Sebentar, ada yang salah sepertinya. Baik, dari sini setelah ini kita tambah image. Nah, kita coba, saya lupa. Kemarin uji cobanya bukan begini, jadi ini pengembangan ide aja nih. Nah, ini misalnya sejarah rumusan Pancasila. Ini ya, jadi ini hanya khusus buat gambar, ya tidak ada soal. Nah, ini dipindahin ke sini pertanyaannya di image title-nya. Nah, berikutnya, nah di sini salah ya, tadi salah, mohon maaf. Nah, ini gambar ini gambar ini kita hapus ya. Baik, di sini remove. Nah, baru pertanyaan yang ada di sini dibuat pertanyaannya. Misalnya ini cukup dengan multiple choice. Misalnya Muhammad Yamin. Kita lihat pernyataan di sini gitu kan. Oh, apa sih yang mau dicari, yang mau dibuat pertanyaan gitu ya. Oh, seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Nah, misalnya di sini Muhammad Yamin memiliki
memiliki latar belakang seorang sejarawan. Nah, dia tahu nggak ya sejarawan? Sejarawan, bisa gitu kan? Sini jawab di sini benar, salah. Answernya apa? Benar. Skornya misalnya 5. Dan soal kedua, ini jangan lupa. Pidato Muhammad Yamin sama tentang rumusan Pancasila sama dengan yang tertulis. Nah, ini terkait benar, salah. Udah cukup dua ya, karena sudah terlalu lama nanti pusing. Jawabannya salah, karena harusnya rumusan Pancasila-nya itu berbeda. Oke, nah ini lupa tadi poinnya belum. Poinnya juga 5. Biar unik ya, tadi setelah di sini kita kasih nama aja ya. Seperti biasa. Kelas isian singkat, baru dikasih pembatas. Oke, cukup ini, lalu kemudian kita cek untuk memastikan semuanya berjalan benar. Saya isi sendiri Sofyan kelas 8. Next. Nah, misalnya jodohkanlah sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kemudian nomor 2, jodohkanlah gambar. Gambar 1 Persatuan Indonesia. Gambar 2 itu berarti ini. Gambar 3 itu ini. Coba saya bikin soalnya salah ya. Baca, baca. Nanti tuh anak tuh gitu membaca, nanti lihat ke bawah, soalnya apa ya, baca lagi, nanti kan harapannya begitu. Jadi anak itu membaca bisa berulang-ulang sehingga materinya menjadi tertata, masuk di pikirannya. Oh, ini apa sih, sama nggak ya, baca lagi ke atas itu kan, ke artikelnya. Oh, kita submit. Nah,
muncul view skor gitu ya, skornya berapa. Nanti kan ini untuk ini anak-anak, kalau misalnya nilainya udah sempurna, wah total poinnya 20/20 berarti 100. Yeay, Anda benar. Nanti dilihat juga, anak bisa melihat, oh iya ini jawaban saya yang benar, ini jawaban saya yang salah. Nah, ini kan terlihat semuanya. Jadi anak-anak bisa mengevaluasi secara langsung. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.